Film dimulai dengan memperlihatkan wanita bernama Unso yang sedang membuka laptopnya. Tak lama dia mendengar suara bising dari lantai atas. Kesal dengan suara itu, Unso pun memukul langit-langit rumahnya. Dia mendapat komplain dari penghuni kamar lain karena suara tersebut, padahal suara itu bukan berasal dari kamarnya. Merasa risih, dia pun bergegas keluar. Di kafe dia mendapat kabar bahwa dia kalah dalam kompetisi membuat skenario. Tak lama, Unso didatangi sahabatnya yang bernama Jisung. Jisung menanyai hal apa yang membuat orang rumahan seperti Unso bisa keluar rumah. Unso pun menjawab bahwa dia keluar karena kebisingan dari lantai atas. Hal itu sudah terjadi selama sebulan terakhir. Melihat kondisi Unso, Jisung pun mengajaknya untuk minum-minum. Namun Unso langsung menolak karena suasana hatinya sedang kurang baik. Malamnya Unso kembali mendengar suara dari lantai atas. Kali ini terdengar seperti suara aliran air dan gemersek-gemersek. Dia pun kembali memukul langit-langit rumahnya dan suara itu pun berhenti. Besoknya, Unso mendatangi kamar yang berisik itu. Dia menaruh pesan yang bertuliskan tolong diam. Lalu, Unso mendapati pintu kamar itu yang tidak dikunci. Karena penasaran, Unso pun masuk sampai akhirnya di dalam kelas terlihat Unso yang mengantuk. Seniornya menanyai keadaan Unso dan Unso menjawab karena ulah kamar lantai atas yang sangat berisik pada waktu subuh. Mendengar hal itu, seniornya menceritakan tentang temannya yang memenangkan kompetisi karena menulis kisah tetangganya saat masih kecil. Seniornya juga berkata, mungkin Unso bisa memenangkan kompetisi selanjutnya jika menulis kisah tetangganya itu. Malamnya Unso kepikiran dengan perkataan seniornya tadi. Dia pun mengawasi gerak-gerik tetangganya dan menulis semua aktivitas pria itu. Ketika terbangun, Unso langsung mengajak Jisung untuk bertemu karena ada hal yang ingin dia bicarakan. Unso yang sedang menunggu Jisung penasaran dengan mobil si pria misterius. Dia mendapati mobil itu yang tidak dikunci dan masuk untuk mengecek. Sialnya, pemilik mobil itu datang dan Unso langsung bergegas bersembunyi. Di bawah tempat duduk Unso melihat pisau yang terdapat bekas noda darah. Unso pun ketahuan karena HP-nya berbunyi ketika Jisung menelponnya. 나와! Unso pun menceritakan temuannya tadi tentang pisau yang memiliki noda darah dan meminta agar Jisung membantunya menyelidiki pria misterius itu lebih lanjut. Sesampainya di apartemen, Unso dan Jisung menemukan hal yang janggal, di mana pemilik kamar lantai atas bernama Lee Kwang Han, berbeda dengan nama yang ada di surat tagihan Jung Ho Kyung. Karena merasa aneh, Unso pun mengajak Jisung untuk mengikuti pria itu. Jisung yang sempat menolak itu pun mau tak mau harus mengiyakan ajakan Unso karena dia tak bisa menyetir. Besoknya, mereka berdua pun mengikuti pria misterius itu. Terlihat mobil pria itu yang akan berbelok ke kiri. Namun dia mengecoh Unso dan Jisung sehingga mereka berdua kehilangan jejaknya. Di warnet Unso berniat membeli alat pelacak.
namun harganya sangat mahal. Jisung pun memberi saran agar Unso menggunakan aplikasi pelacak dan menghubungkannya ke HP Jisung. Rencananya Unso akan menaruh HP-nya di kolong mobil pria misterius dan menggunakan HP Jisung untuk mengikutinya. Besoknya lagi, terlihat pria misterius itu yang mendatangi kamar Unso guna memberikan barang Unso yang tertinggal. Dia juga menceritakan kejadian tempo hari ke orang tua Unso. Unso yang takut diomeli pun pergi ke apartemen Jisung dan mengajaknya mengikuti pria misterius. Mereka pun sampai di sebuah tempat ibadah. Jisung langsung mengajak Unso untuk pergi karena sudah jelas pria itu adalah orang yang religius. Kecil kemungkinan dia orang jahat. Beberapa jam menunggu, mereka kembali mengikuti pria tersebut. Kali ini pria itu menuju ke rumah sakit. Terlihat pria itu yang sedang menyuapi anaknya. Jisung yang sudah tak tahan itu pun mengajak Unso untuk pulang saja karena sudah jelas pria itu merupakan orang yang baik. Namun Unso tetap bersikeras. Dia akan tetap mengawasi pria tersebut karena mengurus anak yang sedang sakit belum tentu orang yang baik, kata Unso. Dia pun kembali ke dalam rumah sakit. Namun Unso tak menemukan pria tersebut sampai akhirnya Unso kembali mengikuti pria tersebut sampai ke tempat ibadah. Dia melihat si pria misterius yang sedang berdoa di sebuah ruangan. Tak lama Unso dihampiri seorang wanita yang menanyai tujuannya ke sini. Karena tak ingin ketahuan, Unso pun bergegas pergi dengan berdalih salah masuk ke tempat itu. Sesampainya di apartemen, Unso langsung ditanyai ayahnya tentang masalah tempo hari. Ayahnya berkata jika Unso tak berhasil dalam 1 bulan, dia harus berhenti menulis dan mencari pekerjaan lain. Keesokan paginya, terlihat si pria misterius yang terkejut karena mendengar sesuatu. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang pria yang disandra dengan dahi yang terluka. Tak hanya itu, terlihat juga ada 2 mayat di kamar si pria misterius yang ditumpuki balok-balok es. Sampai di sini belum diketahui alasan si pria misterius menyekap seseorang dan membunuh pasangan yang ada di mobil. Keesokan harinya, pria itu mendatangi kamar Unso dan memberikannya sebuah bingkisan. Pria itu berkata bahwa Unso tak akan lagi mendengar kebisingan dari kamarnya. Unso yang bingung dengan perkataan pria itu pun hanya terdiam. Di dalam kelas terlihat teman kelas Unso yang mengantuk saat pembelajaran. Saking mengantuknya kepala teman Unso terbentur ke meja. Unso yang melihat hal itu pun seperti menyadari sesuatu. Setelah pulang Unso menelpon seseorang guna menanyai kamar 501. Unso berbohong bahwa dia ingin menyewa kamar itu karena dulu kamar itu adalah tempat dia dibesarkan. Padahal Unso hanya ingin meminta informasi penyewa saat ini, yaitu Lee Kwang Han. Unso pun mendapat nomor Lee Kwang Han, namun nomor itu tidak aktif. Unso juga mendapat informasi bahwa Lee Kwang Han adalah anggota sekte sama seperti pria misterius.
Unso kembali mendatangi tempat ibadah itu. Dia bertemu dengan wanita yang kita lihat tadi dan meminta maaf tentang kejadian kemarin. Wanita itu bertanya siapa yang mengajak Unso ke tempat ini. Unso pun berbohong dengan menyebut Li Kuanghan. Namun, dia sudah tak mendengar kabar dari Li Kuanghan lagi. Wanita itu pun menjawab, 1 bulan yang lalu, Li Kuanghan mengirim pesan bahwa dia pergi ke tempat terpencil untuk menjernihkan pikiran. Unso pun dibawa untuk melihat-lihat. Dari penjelasan wanita itu, sekte mereka sangat percaya dengan air, sampai akhirnya 필요하실 때는 당연하지만 그리고 그 원은 저도 어머님 곁으로 보내주시오. Unso yang ketakutan itu pun langsung berlari pergi dari tempat itu. Namun dia dihadang oleh para penjaga. Untunglah Jisung datang tepat waktu menyelamatkan Unso. Unso pun menceritakan kejadian tadi kepada Jisung. Menurutnya, Li Kuanghan berkaitan dengan si pria misterius. Unso menyimpulkan, mungkin suara dentuman yang sering dia dengar adalah kode untuk meminta maaf. Suara itu muncul sehari setelah Li Kuanghan menghilang, dan secara bertahap mulai menghilang. Unso pun berniat melaporkan hal ini. Namun, Jisung berkata bahwa mereka membutuhkan bukti yang lebih konklusif. Malamnya, Unso kembali mendengar suara dari lantai atas. Dia pun bergegas menaruh HP-nya di kolong mobil pria itu, yang mana ternyata itu adalah suara pahatan dari si pria misterius yang sedang menghancurkan es. Terlihat juga lengan mayat itu yang terpotong, tak diketahui sebabnya. Di keesokan pagi, si pria misterius yang akan masuk ke mobil seperti mendengar sesuatu dari bawah mobil. Dia pun membawa mobilnya ke bengkel dan mendapati ada HP yang terpasang di kolong mobilnya. Dari kamera dashboard dia mengetahui bahwa itu adalah ulah Unso dan terlihat pria itu sangat marah. Kembali ke Unso dan Jisung. Jisung mengajari Unso cara menyetir. Tak lama mereka melihat mobil pria misterius yang menuju ke sebuah tempat dan langsung mengikutinya. Yang mana pria itu menuju tempat pemancingan, dan Jisung merasa aneh karena pria itu memancing di musim dingin. Sesampainya di sana, Jisung dan Unso tak menyadari bahwa si pria itu telah mengetahui kedatangan mereka. Mereka berdua langsung menyewa alat pancing untuk mengawasi gerak-gerik si pria misterius. Ketika sedang mengawasi, Unso melihat umpan yang dipakai pria itu adalah jari manusia. Namun Jisung tak dapat melihatnya karena cukup jauh. Unso pun terpikirkan dengan sebuah rencana. Mereka menyogok pemilik tempat itu guna mencari tahu umpan apa yang dia gunakan. Unso juga menanyai beberapa hal. Dari penjelasan si Pak Tua, pria misterius itu datang 4 kali dalam seminggu. Pria itu sangat hebat dalam memancing, namun dia selalu melepaskan ikannya. Pak Tua itu pun mendekati si pria misterius dan akan membuka gerobak miliknya. Kesal dengan si Pak Tua, pria misterius pun beranjak pergi. Jisung pun akan mengikuti pria misterius itu karena dia mengira pria itu tak mengenali dirinya. Jisung menyuruh agar Unso menunggu saja di kantor Pak Tua tadi. Dan Unso memperingati agar Jisung berhati-hati sampai akhirnya Unso yang telah lama menunggu pun mencoba menelpon Jisung. Namun sudah jelas Jisung tak bisa mengangkatnya. Unso pun bertanya ke si Pak Tua kemana perginya pria tadi karena temannya mengikuti pria itu. Pak Tua pun menjawab bahwa pria itu telah pergi dari tadi. Ada jalan pintas dari gunung menuju tempat parkir. Dengan panik, Unso pun segera menyusul.
Di sana dia hanya mendapati HP-nya dan pecahan es yang berlumuran darah. Karena tak ada pilihan lain, Unso pun memberanikan diri membawa mobil itu, walau dia tak bisa menyetir, dan langsung menelpon Jisung. Jisung yang tersadar itu pun teringat dengan perkataan Unso tempo hari, bahwa ada pisau di bawah tempat duduk. Dia pun berusaha melepaskan diri, namun pria misterius langsung menyadarinya. Tanpa ampun pria itu menghajar Jisung habis-habisan. Pria misterius pun mengangkat telepon dari Unso. Unso memohon agar pria itu tak membunuh Jisung, dan dia tak akan melaporkan kejadian ini. Unso yang telah sampai itu pun mendapati Jisung yang tergeletak tak sadarkan diri, dan langsung membawanya ke rumah sakit. Dia menelpon polisi bahwa di apartemennya ada pembunuh di kamar 501, dan menyuruh polisi segera mengeceknya. Sesampainya, Unso pun mencoba menjelaskan kepada polisi dan menyuruh mereka mendobrak masuk. Namun para polisi itu tak mau mendengarkan perkataan Unso. Karena tak ada pilihan lain, dengan nekat Unso berencana memasuki kamar itu melalui balkon. Dia mengambil perlengkapan dan langsung memanjatnya. Ketika masuk, Unso dibuat kaget dengan apa yang dia lihat. Ternyata pria yang disekap itu adalah Lee Kwang Han. Scene pun flashback saat Lee Kwang Han mabuk. Tanpa sadar, dia menjelek-jelekan sektenya sendiri, berkata bahwa semua itu adalah omong kosong. Dia tak percaya dengan air kehidupan ataupun surga di bumi. Mendengar hal itu, pria misterius pun mencoba menyadarkannya. Namun Lee Kwang Han kembali berkata bahwa pria misterius itu adalah orang yang bodoh, yang percaya anaknya bisa sembuh dengan air. Tak terima dengan perkataan itu, pria misterius pun memukulinya lalu menyekapnya. Suara dentuman yang Unso dengar merupakan suara dari Lee Kwang Han yang membunturkan kepalanya. Sedangkan gemeresek adalah suara ketika pria misterius melakukan ritual menyucikan jiwa Lee Kwang Han yang dia yakini telah kerasukan. Tak lama pria itu pun keluar. Dia berkata bahwa Lee Kwang Han adalah orang yang dia kagumi. Dialah yang membawa pria itu masuk ke sekte mereka dan bertemu Bapak Surgawi, yang mana mayat yang kita lihat selama ini adalah mayat Bapak Surgawi. Dia membunuhnya karena merasa dibohongi, sampai akhirnya 내가 당신 도와줄 수 있어. Untunglah polisi mendobrak masuk dan berhasil menyelamatkan Unso. Dia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Di scene akhir, memperlihatkan Unso yang berada di tempat pemancingan, dengan narasi yang menyebutkan bahwa Unso dan Jisung berhasil tersadar beberapa hari kemudian. Anak si pria misterius juga berhasil sembuh melalui operasi. Terkadang, Unso masih bermimpi bahwa dia berada di kamar 501 dan ditumpuki es. Lalu, film pun berakhir.